Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, siswa kelas 12 SMA Setiabudi. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-6, ya, dimana di pertemuan kita yang ke-6 kita akan membahas tentang fungsi insert, dimana fungsi insert di beberapa pertemuan kita sudah kita bahas, ya. Kemudian bagian-bagiannya, ya, ada beberapa yang bisa kita insert, salah satunya adalah picture, clip art, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang insert chart. Oke, siswa dan siswi, sebelum kita membahas materi kita pada pertemuan sekarang ini, silakan Anda berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan menjadi bermanfaat bagi kita. Silakan Anda berdoa menurut kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, siswa dan siswi, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang fungsi insert, di mana spesifikasinya bagaimana kita menyisipkan grafik atau chart. Baik, siswa dan siswi, ya, untuk membuat chart terlebih dahulu kita harus mempunyai data, ya. Nah, di pertemuan kita yang keempat kita sudah membahas tentang insert tabel, ya. Jadi Anda sudah bisa membuat tabel di dalam slide. Nah, tabel ini nanti akan kita gunakan datanya sebagai data untuk membuat grafik. Oke, saya anggap Anda sudah mempunyai datanya. Jika Anda belum, Anda mungkin untuk latihannya silakan Anda mengetik tabel yang muncul di layar monitor Anda, ya. Mungkin kalau untuk pengetikannya, videonya bisa Anda pause terlebih dahulu. Baik, siswa dan siswi, jika Anda sudah mempunyai datanya seperti ini, kita langsung membuat chartnya. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya untuk membuat chart. Oke, kita masuk ke dalam PowerPoint-nya, ya, seperti ini. Kita akan membuat di slide baru di sini. Kita buat slide kosong, dan di slide kosong ini kita akan membuat chart. Langkah-langkah untuk membuat chart: pertama, klik menu insert. Ya, ini kita sudah pelajari di pertemuan kita sebelum-sebelumnya tentang fungsi menu insert. Oke. Nah, ada beberapa bagian yang bisa kita insert, dan ini sebagian sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari yaitu adalah insert tabel, insert picture, kemudian insert clip art, dan foto album, ya. Kemudian juga sedikit tentang shape-nya. Nanti yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas fungsi chart. Nah, ya, jika ada kesempatan kita akan membahas lagi fungsi smart art, ya. Oke. Nah, untuk membuat membuat chart, ya, kalau kita sudah berada di menu insert, kita klik chart, ya. Klik chart. Ini fungsi chart adalah untuk menyisipkan sebuah ilustrasi chart dan perbandingan data. Nah, pada waktu kita mengklik menu chart, maka akan keluar kotak dialog chartnya. Nah, kotak dialog chartnya berbentuk seperti ini. Pertama, di sebelah kiri Anda perhatikan, di sini ada template, ya, tertulis kolom, line, pie, bar, area, dan seterusnya. Ya, nah, kolom di sebelah ini adalah berisi jenis-jenis dari chart.
Ya, chart yang bisa jenis-jenis chart yang bisa kita pakai, pertama kolom, apakah berupa garis jenisnya atau pie, jadi dia berupa sebuah lingkaran, atau dia berupa bar atau berupa area, dan seterusnya. Ini bisa kita coba satu per satu. Kemudian di kolom sebelahnya, ya, kolom sebelahnya ini adalah bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk dari jenis yang kita pilih. Misalnya kita pilih jenis kolom, berarti jenis-jenis bentuk-bentuk grafik untuk kolom itu ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ya, salah satu contohnya bentuk kolom yang bisa kita gunakan adalah cluster kolom, ya, kemudian ada stack kolom dan seterusnya. Ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian juga misalnya kalau kita mau menggunakan jenis line, nah jenis-jenisnya bisa kita lihat, ya. Di sini untuk line itu ada 7 macam bentuk, jadi kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya ulang, yang di sebelah kiri, kolom sebelah kiri ini digunakan untuk menentukan jenis-jenis chart yang akan kita buat. Kemudian kolom sebelah kanan ini adalah bentuk-bentuk chart, ya, yang bisa kita pilih sesuai dengan jenisnya. Oke, misalnya saya akan membuat dengan jenis kolom. Kemudian bentuk yang akan saya pakai, misalnya saya menggunakan contoh yang pertama, saya menggunakan cluster kolom. Jadi saya klik cluster kolom, kemudian saya klik OK. Ya, nah pada waktu kita mengklik chart, nah program yang digunakan untuk membuat chart itu adalah Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini merupakan data tabel yang akan kita gunakan dalam membuat chartnya. Oke, nah untuk data Excelnya bisa kita perhatikan seperti ini, ya. Ada kolom A, B, C, D, ya. Ada baris 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak perlu saya jelaskan karena sudah Anda pelajari di Microsoft Excel pada waktu Anda di kelas 11. Ya, nah. Oke, nah tertulis di kolom B series 1, C series 2, D series 3. Berarti B, C, D, ya. Jadi itu adalah sumbu X-nya. Kemudian kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan kategori 4 itu adalah sumbu Y-nya. Nah, datanya adalah di B2 sampai di D5. Nah, di sini juga tertulis to resize chart data ring, drag lower right corner of ring. Jadi kalau kita mau memperbesar datanya, tinggal kita klik, ya. Kita klik kemudian kita tarik di kanan bawah, di sudut kanan bawah untuk membuat jangkauannya, untuk menambah jangkauannya seperti ini, ya. Nah, oke, nah untuk menambah jangkauannya. Jadi kalau kita mau data kita tidak hanya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tapi kita pengen data yang lebih. Misalnya seperti ini. Ini untuk menambah data di sumbu X-nya. Kalau kita turunkan ke bawah, ini untuk menambah data di sumbu Y-nya. Oke, nah Anda perhatikan. Pada waktu saya merubah data-data yang di sini, ya. Anda perhatikan tabel yang kita buat, chart yang kita buat, ini juga akan mengalami perubahan. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, untuk di kategori 1, 2, 3, 4 ini adalah sumbu, sumbu X ya. Balik tadi 1, 2, 3, 4 itu adalah sumbu X-nya. Kemudian seri 1, seri 2, seri 3 ini adalah data yang akan kita gunakan. Oke. Nanti ini bisa juga kita ubah, kita balik untuk datanya. Nah, kita sudah mempunyai data demikian siswa dan siswi. Oke, saya sudah punya data. Ya, ini data yang kita buat. Oke, ini yang data yang sudah kita buat. Nah, data ini kita pindahkan ke chartnya, ke tabel yang ada di Microsoft Excel-nya. Oke, jadi yang mau kita ambil itu adalah nama.
ya. Tinggal kita copy saja yang ada di Microsoft PowerPoint-nya, kemudian kita pindahkan ke Microsoft Excel-nya. Ya, kita paste saja. Seperti ini. Ya, itu ada pemberitahuan datanya terlalu besar, ini bisa kita kecilkan. Ya. Kemudian seriesnya kita ambil Januari, Februari, Mei, Juni. Ya, sama kita copy, kita pastekan. Oke, datanya silakan kita copy seperti ini. Oke, siswa dan siswi, kita sudah punya data demikian. Jadi tabel yang ada di Microsoft PowerPoint ini kita pindahkan atau kita kopikan ke dalam chart yang akan kita buat, ya. Nah, data chartnya itu berada di Microsoft Excel. Nah, perubahan-perubahan ini bisa Anda ubah sendiri karena Anda sudah mempelajari Microsoft Excel di kelas 11. Oke, nah kita kembali ke chart yang akan kita buat. Kita klik 2 kali. Nah, otomatis data yang sudah kita masukkan ini akan menghasilkan sebuah chartnya. Ini chartnya yang sudah kita kerjakan, ya, yang sudah kita isi datanya. Jadi chart yang kita buat tadi akan langsung berubah sesuai dengan data yang kita masukkan ke dalam tabel, ya. Oke, nah untuk merubah chart-chart yang kita buat ini bisa kita kerjakan di Microsoft PowerPoint ya. Oke, nah ini chart yang sudah kita kerjakan. Nah, untuk merubah chartnya silakan kita klik chart yang sudah kita buat. Nah, pada waktu kita klik chart maka akan ada 3 menu yang muncul di bar menu. Oke, saya ulang, jika saya keluar dari chartnya, perhatikan menunya ya di sini, perhatikan menunya ya. Kemudian kalau saya klik chartnya maka akan keluar 3 menu yang berhubungan dengan chart ya. Jadi ada menu desain, ada menu layout, ada menu format. Nah, desain, layout, dan format ini digunakan untuk chart toolnya. Oke, sekarang kita mempelajari menu desain. Ya, saya klik menu desain. Ya, menu desain ini terdiri dari 4 grup. Pertama ada tipe, kemudian ada data, ada chart layout, kemudian ada chart style. Ya, saya akan mulai dari chart stylenya. Nah, chart style jadi gaya chartnya. Anda bisa lihat di sini ya. Untuk gaya chartnya bisa kita perhatikan, artinya gayanya bermacam-macam. Jadi gayanya berhubungan dengan warnanya. Jadi tinggal kita pilih mau menggunakan gaya yang seperti apa. Artinya warna-warna yang disiapkan ini sudah diatur oleh komputer. Nah, kalau kita pengen memberi warna yang lain, nanti ada caranya tersendiri. Ini akan saya bahas di setelah ini akan saya bahas. Kemudian untuk di chart layout ini belum aktif ya, belum aktif. Ini bisa kita lihat nanti chart layoutnya ya. Oke, nah Anda bisa pilih layout chartnya seperti ini ya. Anda mau seperti apa jadi tampilannya. Jadi kita pilih, atau kita mau bentuk bentuk lain bisa kita pilih. Oke, jadi chart layoutnya dia artinya tampilan chartnya mau berbentuk seperti apa. Oke, nah misalnya saya menggunakan yang standar, artinya menggunakan layout 1. Jadi layout 1 itu seperti yang tadi. Kemudian di sini ada data. Data terdiri dari switch row column, kemudian ada select data, ada edit data. Nah, switch pertama yang kita bahas adalah switch row column. Nah, kita lihat switch row column ya, untuk kolomnya atau row atau baris atau kolomnya bisa kita lihat di sini ada Fadilah, ada Ahmad, ada Dominic, dan seterusnya ya. Jadi bisa kita lihat pelambangan data kita. Setiap orang
yang mempunyai yang termasuk ke dalam daftar di tabel kita itu memiliki tiga macam, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi misalnya seperti ini siswa dan siswi ya. Kalau untuk Ahmad Fadilah, kenapa dia tidak ditampilkan? Karena untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni adalah 0 ya. Misalnya ini kita ubah 1, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini 1, kemudian ini 1, ini 1, ini 1, ini saya buat jadi 3, jadi ada perbedaannya, bisa kita lihat ya. Oke. Oh, ini belum bisa berubah karena datanya harus diubah, itu adalah di chart ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan. Untuk merubah sheet kolomnya, jadi kita bisa merubah, jadi bisa berubah Januari itu bisa menjadi sumbu X nya ya, kemudian Ahmad Fadilah itu bisa menjadi legendnya. Jadi kalau kita klik seperti ini ya, jadi dia data kolomnya akan berubah. Oke ya. Kemudian ada select data. Select data artinya kita memilih data yang mau kita buat menjadi chart ya. Oke, nah kalau ingin merubah datanya kita bisa merubahnya di sini. Ya, kita rubah datanya, bisa kita ubahnya datanya di sini. 1, 1, 2, nah, misalnya 5, ini 2, ini 1. Oke, nah berarti data untuk si Ahmad Fadilah itu bisa berubah. Jadi untuk mengubah datanya ya, kita harus masuk ke dalam Excelnya terlebih dahulu. Tadi untuk Ahmad Fadilah itu 0, sekarang sudah ada angkanya karena kita mengisi datanya di tabelnya ya. Saya ingatkan untuk merubah data chart itu jangan di tabel yang ada di PowerPoint, tapi kita merubah tabel yang ada di Excel. Jadi untuk merubahnya tinggal Anda klik select data. Oke, siswa dan siswi kita lanjut. Nah, kemudian yang kita ubah lagi di dalam menu desain itu adalah tipe ya. Jadi tipe artinya kita mau merubah tipe dari chart yang kita buat. Ini tipenya, berarti kita bisa menggunakan tipe-tipe yang lain. Misalnya kita tidak ingin menggunakan tipe ini, kita ingin mengganti tipe yang lain. Untuk mengganti tipe yang lain Anda klik change chart type. Oke, nah kita pilih misalnya saya mau merubah menjadi cluster silinder. Kalau tadi kita pilih menggunakan cluster kolom, ini saya ubah menjadi cluster silinder ya. Kita klik, kemudian kita klik oke, hasilnya sudah berubah seperti ini ya. Nah, tipe-tipenya, stylenya juga masing-masing tergantung kepada jenisnya. Oke, nah atau kalau kita mau coba lagi, kita klik change type-nya. Misalnya saya menggunakan yang 3D cluster column, jadi yang menggunakan 3 dimensi. Jadi bentuknya seperti ini ya. Tinggal kita pilih chart style-nya, atau kita pengen lebih bisa kita pilih seperti ini. Oke, siswa dan siswi, ini bisa Anda coba sendiri nanti pada waktu Anda sudah melakukan latihan. Oke, saya kembalikan ke bentuk semula. Saya menggunakan raster kolom. Oke, biar jelas. Oke, ini saya besarkan supaya Anda bisa memperhatikan dengan jelas. Kemudian yang bisa kita ubah lagi yaitu adalah layout. Jadi ada menu layout yang bisa kita ubah. Pertama ada current selection, kemudian ada insert, ada label, ada axis, ada background, kemudian ada analysis. Ya, yang akan saya jelaskan itu adalah label ya, kemudian axis, kemudian backgroundnya. Kalau untuk current selectionnya ini hanya berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan chart yang ada di sini. Jadi kita bisa memilih apa yang kita pilih. Jadi untuk current selection bisa kita pilih, misalnya saya ingin merubah chart title-nya, berarti di chart area-nya Anda pilih chart title, berarti yang berubah adalah chart
title. Oh, saya mau merubah 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti yang kita ubah adalah horizontal kategori aksis, vertical value aksis. Oke. Nah, jadi current selection itu adalah untuk memilih bagian-bagian yang ada di chart. Kemudian ada menu insert. Ya, untuk menu insert ini biasa sama. Jadi Anda bisa menyisipkan gambar-gambar atau bisa menyisipkan shape, bisa menyisipkan text box. Oke. Kemudian ada label. Label ini artinya keterangan. Ya, pertama ada chart title, kemudian ada access title, kemudian ada legend, ada data labels, kemudian ada data table. Oke, saya akan jelaskan chart title. Nah, chart title itu pertama ada none. None berarti don't not display a chart title. Jadi judulnya tidak akan ditampilkan. Oke, nah chart title itu yang mana ya? Chart title itu yang ini. Jadi kalau kita mau milihnya bisa kita pilih di current selection atau bisa kita klik langsung. Oke, nah seperti ini. Kalau saya langsung, kalau saya tidak langsung berarti saya klik di current selection, saya pilih chart title. Oke, nah chart title-nya bisa kita ubah. Pertama none. Kalau none berarti dia tidak menggunakan judul. Jadi kalau kita tidak grafik kita tidak mau menggunakan judul, kita klik none. Oke, jadi judulnya hilang. Kalau kita mau menggunakan judul berarti kita bisa memilih ada dua. Pertama ada center overlay title, ya, center overlay title. Jadi overlay center title on chart without resizing chart. Artinya title yang kita kerjakan itu akan diletakkan di tengah tanpa ada perubahan ukuran dari chart. Oke, kalau saya pilih yang nomor 2, maka dia akan diletakkan di atas di tengah. Oke, tapi chartnya tidak akan resizing, tidak akan berubah. Oke, kemudian yang ketiga above chart. Above chart artinya display title atop of chart area and resize chart. Artinya chart yang akan kita buat itu diletakkan di atas dan chartnya itu akan berada di bawah, dan chartnya akan berada di bawah berarti ukuran chartnya akan berubah. Oke, seperti ini. Oke, Anda lihat perbedaannya antara centered overlay title dan above chart. Saya ulang, kalau centered diletakkan di atas tapi tidak akan merubah ukuran chartnya. Kalau above chart dia akan diletakkan di atas, kemudian chartnya akan diletakkan di bawah dan ukuran chartnya akan berubah. Jadi terserah Anda mau menggunakan yang mana. Nah, supaya lebih saya bisa menampilkan judulnya, berarti saya menggunakan pilihan yang ketiga, above chart. Berarti chartnya diletakkan di atas, judulnya diletakkan di atas, chartnya diletakkan di bawah, dan ukuran chartnya diubah. Oke, kemudian axis title. Axis itu artinya sumbu X, ya, sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya, axis itu artinya sumbu. Sumbu, ya. Nah, sumbunya ada dua, ada horizontal, ada vertikal, ya. Berarti sumbunya yang ini adalah horizontal, ya. Jadi Ahmad, Fadilah, Bahrun, Hamzal, Dominik ini adalah horizontal. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ini adalah vertikal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Fadilah, Ahmad, Fadilah, Bahrun, Hamzal, Dominik, Arseto, mungkin kita tidak tahu ini melambangkan apa. Supaya lebih mudah kita memberikan judulnya. Nah, judulnya itu kita bisa menggunakan label, ya. Nah, labelnya itu adalah axis title. Nah, labelnya bisa kita pilih. Untuk yang horizontal kita klik primary axis title, ya. Ada none, ada title below axis, ya. None artinya kita tidak menggunakan, sekarang pun kita tidak menggunakan.
jadi otomatis akan terklik none. Kalau kita mau menggunakan, kita klik title below axis, diletakkan di bawah below. Oke. Nah, kita ketik judulnya misalnya nama siswa. Jadi orang akan melihat tabel kita, chart kita, grafik kita, mereka akan tahu bahwa Ahmad Fadilah, Bahrun Hamzal dan seterusnya ini adalah nama siswa. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, ini melambangkan apa? Nah, untuk supaya lebih mudah, kita bisa memberi judul untuk di vertikal aksisnya. Caranya klik axis title, klik primary axis title. Oke. Ya, untuk primary itu ada 3, ada rotate, ada vertikal, ada horizontal. Ya, kalau rotate artinya display rotate axis title and resize chart. Ya, kalau vertikal display axis title with vertical chart and resize chart. Jadi vertikal dari penulisannya dari atas ke bawah. Kalau horizontal berarti dibuat secara horizontal. Oke, kita coba satu persatu. Kalau kita menggunakan rotated chart, dia bentuknya seperti ini. Ya, berarti penulisannya miring dari atas ke bawah. Kalau kita menggunakan vertikal title, bentuknya seperti ini, berarti penulisannya dari atas ke bawah. Ya, kalau kita gunakan yang horizontal, bentuknya seperti ini. Oke, nah saya akan menggunakan sebagai contoh, saya menggunakan vertikal title. Oke, saya ketik di sini, berarti ini adalah jumlah kehadirannya. Ya, jumlah kehadiran. Jadi orang melihat tabel kita akan lebih mudah bahwa 0, 1, 2, 3 ini melambangkan jumlah kehadiran. Oke, nah misalnya jika tampilan kita jelek seperti ini, bisa nggak kita rubah? Bisa saja. Tinggal kita blok, kita pilih lagi axis title-nya, misalnya kita pilih vertikal, saya menggunakan yang rotate title, bentuknya seperti ini. Oke, nah jadi untuk mempercantiknya tergantung ke selera kita, pengen mudah yang seperti apa. Kemudian chart title, maaf ini chart title belum kita ubah. Untuk chart title bisa kita ubah ya, caranya bisa kita klik 2 kali di chart title, atau di chart title-nya sendiri Anda klik center above, center overlay ini diletakkan di tadi di atas, kemudian dia tanpa merubah. Kalau above berarti chartnya diletakkan di atas chart, berarti judulnya di atas chart. Oke, nah tik judulnya misalnya grafik kehadiran siswa. Oke, siswa dan siswi, kita sudah belajar tentang label. Kemudian akses, ya, kita bicara tentang sumbunya. Ya, ini sama aksesnya. Pertama ada primary, ya, ada vertikal. Oke, ini bisa kita coba. Kalau primary, ya, untuk primary horizontal dia ada show left to right axis, ada show axis without labeling, ada show right to left axis. Oke, untuk show left to right axis artinya dia akan menampilkan sumbunya di sebelah kiri ke kanan dengan label, berarti dia ada labelnya, ada tulisannya. Jadi kalau bisa kita klik seperti ini, ya, jadinya, ya. Kemudian untuk without labeling seperti ini, ya. Jadi kalau untuk, ya, untuk label berarti dia punya labelnya seperti ini. Jadi yang kita gunakan yang standar itu adalah yang ada labelnya. Jadi Ahmad Fadilah Bahrun Dominic itu adalah label bagi sumbu horizontal. Oke. Nah, kemudian kita bisa menulis, bisa kalau kita tampilkan tadi dari kanan ke kiri, kalau ini dari kiri ke kanan. Oke, kalau kita mau dari kanan ke kiri, kita klik saja seperti ini.
Oke, ini bisa kita ubah, bisa kita coba satu per satu. Oke, untuk horizontal saya kira cukup. Untuk vertikal bisa Anda perhatikan sendiri dan Anda coba bentuknya seperti apa saja. Ya. Kemudian grid lines ini adalah garis bantunya. Kalau kita mau menggunakan garis bantu seperti ini, ya, untuk menentukan garis-garisnya. Jadi untuk menentukan skalanya untuk lebih mudah. Oke. Kemudian format. Nah, format artinya bentuk chartnya. Ini bisa kita ubah-ubah warnanya, tulisannya, kemudian alignment dan seterusnya. Oke, nah misalnya saya pengen grafik kehadiran siswa ini berwarna lain. Caranya kita blok grafiknya, kemudian Anda ubah warnanya di shape fill. Ya, silakan kita pilih warnanya seperti ini. Ya, untuk shape fill-nya artinya warna background-nya yang berubah. Oke, kalau shape outline berarti warna kotaknya yang berubah. Oke. Nah, untuk warna tulisannya di mana? Untuk warna tulisannya bisa kita lihat di text fill. Ya, kalau shape fill berarti kotaknya, kalau teksnya berarti untuk hurufnya. Nah, hurufnya misalnya saya menggunakan warna kuning. Nah, seperti ini. Oke, Anda bisa coba nanti bentuk-bentuknya, atau misalnya tulisannya pengen bentuk yang lain. Dan untuk tulisan-tulisan yang lain ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa kita gunakan menu desain, menu layout, dan menu format. Nah, yang akan kita bahas bagaimana caranya. Misalnya kita pengen merubah untuk Januari warna Januari, warna Februari, Maret ini hampir sama. Saya pengen memberi warna yang menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat di sini semuanya warnanya hampir menyerupai warna hijau. Nah, saya pengen setiap bulan itu menampilkan warna yang berbeda-beda. Caranya tinggal kita klik saja. Ya, bulan Januari berarti bulan Januari itu ada di depan seperti ini. Kita klik, ya, kita klik. Kemudian kita pilih di shape title-nya, kita pilih warnanya. Ya, misalnya kita pilih warna merah. Seperti ini. Otomatis untuk bulan Januari akan berwarna merah. Oke, misalnya untuk bulan Februari, ya. Untuk bulan Februari saya klik misalnya di sini, bulan Februari, otomatis semuanya akan berubah di bulan Februari, ya. Atau misalnya saya klik di sini juga, ya. Ya, saya klik di bulan Februari, pilih warnanya, saya menggunakan misalnya warna yang agak mencolok, jadi ada perbedaannya. Untuk bulan Februari warna kuning. Untuk Maret silakan kita klik, ya, dan seterusnya. Oke, siswa dan siswi, kalau misalnya pengen warna yang lain, Anda bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di shape fill. Ini sudah kita bahas di Microsoft Word maupun di Microsoft Excel untuk insert grafik, untuk insert grafiknya maupun untuk insert chartnya. Oke, nah kita pilih, misalnya kita pengen menggunakan tekstur, ya silakan menggunakan tekstur. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, nah siswa dan siswi silakan Anda berkarya, ya. Silakan Anda ubah sesuai dengan keinginan Anda. Jangan lupa melakukan apa yang sudah kita pelajari, ya, bahan-bahannya. Kalau misalnya Anda belum mempelajarinya, silakan Anda pelajari terlebih dahulu, kemudian Anda catat pelajaran-pelajaran kita dan Anda coba. Jangan takut salah, silakan Anda berkarya sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Saya rasa demikian pertemuan kita untuk pertemuan ke-6 ini, ya. Silakan Anda berkarya lebih, silakan Anda coba-coba, bila perlu Anda mencari data-data tabel yang lain, silakan Anda buat chartnya. Semakin banyak Anda latihan, insya Allah Anda akan menjadi lebih terampil. Baik siswa dan siswi, untuk pertemuan kita yang ke-6 saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Siswa dan siswi jangan lupa selalu berdoa
kemudian selalu tetap ada di rumah, menjaga kesehatan, kemudian melakukan pola hidup sehat untuk menghindari Anda terjangkit virus COVID-19. Ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat kita bisa bertemu, ya, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah sebagaimana mestinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.